Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya Satria Kuncoro akan memaparkan tentang komponen pasif, yaitu resistor. Kenapa resistor disebut komponen pasif? Karena resistor digunakan pada rangkaian tanpa harus menggunakan arus listrik yang mengalir. Untuk materi penjelasannya, pada kali ini yaitu saya akan menjelaskan yang pertama pengertian resistor, yang kedua jenis-jenis resistor, selanjutnya yaitu pembacaan resistor, yang keempat itu pengukuran resistor, dan yang terakhir saya akan menjelaskan contoh soal. Untuk yang pertama yaitu pengertian resistor. Resistor merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik yang mengalir. Maksudnya arus yang mengalir itu berarti arus yang mengalir dan akan dihambat menggunakan komponen resistor. Dan ini ialah maksud dari hambatannya. Misalkan yang mengalir di sini adalah arus. Arus di sini dicontohkan dengan air tersebut, namun dihambat. Seperti fungsi resistor, mirip seperti pintu bendungan. Jika pintu bendungan ditutup besar atau mendekati rapat, air yang mengalir sedikit. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi itu tadi, karena terdapat bendungan, itu yang dianggap resistor itu. Jadi yang mengalir itu akan lebih sedikit dari sebelumnya apabila tidak menggunakan bendungan. Di sini pada gambar rangkaian, semakin besar nilai resistor, arus yang mengalir semakin kecil. Jadi pada gambar satu ini menggunakan resistor dengan resistansi 800 ohm, dan pada rangkaian yang satunya ini menggunakan resistansi 100 ohm. Dan di sini apabila mengalir itu hasil lampu yang dinyalakan itu apabila menggunakan resistansi 800 ohm, maka nyala lampunya akan redup. Dan apabila 100 ohm itu akan terang. Karena apa? Karena 800 ohm itu resistansinya lebih besar dari 100 ohm. Karena semakin besar resistansi atau hambatan yang akan diberikan, itu maka nyala lampu atau bebannya akan lebih redup. Selanjutnya yaitu jenis resistor. Jenis resistor di sini ada resistor tetap, dan yang satunya ada resistor tidak tetap. Dan ini adalah lambang dari resistor tetap, dan yang satunya ini adalah lambang atau simbol dari resistor tidak tetap. Di sini jenisnya resistor tetap itu yang pertama ya ini resistor yang kita temui yang memiliki warna-warna itu resistor tetap. Seperti pada gambar-gambar ini adalah resistor tetap, atau yang dimana resistor tersebut resistansinya tidak dapat diubah. Selanjutnya yaitu resistor tidak tetap atau variabel resistor. Resistor tidak tetap itu ada beberapa macam. Di sini ada potensiometer, ada variabel resistor. Yang ini kita sering jumpai apabila menggunakan pada audio sejenis amplifier atau speaker aktif begitu. Jadi resistor tidak tetap atau resistor variabel itu nilai resistansinya bisa diubah-ubah.
misalnya dari 100 ohm menjadi 0 ohm atau menjadi 200 ohm. Jadi bisa diubah-ubah sesuai keinginannya. Namun resistor variabel juga memiliki batasannya, misalnya sampai 200 ohm saja atau 200k saja begitu. Jadi ada batasnya sendiri sampai nanti nilainya 0 ohm. Selanjutnya yaitu ada pembacaan resistor. Pembacaan resistor ini yang dimana terdapat pada resistor tetap, jadi nilainya yang tidak dapat diubah, yaitu dari kode warna resistor kita menentukan nilai resistornya. Dan resistor itu memiliki beberapa cincin seperti ini, ada 4 cincin. Maka C1, C2 itu maksudnya nilai cincin 1, C2 itu nilainya ya nilai pada resistor tersebut dan dikalikan C3. C3 itu cincin ketiga. Cincin ketiga itu sebagai pengali, dan min plus atau biasa disebut dengan toleransinya. Toleransi ini maksudnya nilai resistor tersebut biasanya ada perbedaan, jadinya tidak semata-mata nilainya tetap. Misalnya nilainya itu 480 ohm, jadi nilainya itu memiliki toleransinya misalnya dari 481 atau 478 begitu. Selanjutnya yaitu resistor yang memiliki 5 cincin. 5 cincin di sini C1 itu nilainya dari nilai kode warna tersebut, C2 sama kode warna, C3 dengan kode warna tersebut, dan dikalikan dengan C4 sebagai penentunya. Penentu ya maksudnya nilai sebagai pengalinya yang disimbolkan dari kode warna tersebut, dan dengan juga C5 maksudnya dari nilai toleransinya. Untuk selanjutnya yaitu resistor yang menggunakan 6 cincin. Jadi C1 ya nilainya kode warna tersebut, C2 sama kode warna tersebut, C3 kode warna tersebut, C4 sebagai pengali, dan C5 toleransi, dan C6 atau cincin 6 itu sebagai koefisien suhu yang menunjukkan dari resistor tersebut. Selanjutnya yaitu masih tentang pembacaan resistor. Di sini saya akan menjelaskan kode warna dari resistor. Ya, ini dari yang pertama menggunakan 4 cincin atau 4 gelang, yaitu misalnya ini ada kuning, ungu, merah, dan abu-abu. Ini adalah nilainya 4,7 kilo ohm dengan toleransi 10%. Dan ini selanjutnya adalah contoh dari 5 gelang atau 5 cincin yang bernilai 68 kilo ohm dengan toleransi 5%. Apabila 68 kilo ohm, maka di sini biru itu nilainya apa? Nilainya 6 dan 8. 8 itu adalah warna abu-abu. Jadi gelang atau cincin yang kedua ini warnanya abu-abu, jadi 68. Dan hitam itu nilainya 0, jadi nilainya 0 berarti 680. Dan merah di sini 2, merah sebagai pengali berarti 10 dipangkatkan dengan 2, ya 10 dipangkatkan 2 berarti 680 dikali 10 pangkat 2 atau 100
menjadi 68.000 atau 68 kilo ohm. Dengan toleransi kuning ini yaitu 5%. Sama seperti 4 gelang ini, kuning karena nilainya itu 4, dan ungu itu nilainya 7, dan merah sebagai pengalinya yaitu bukan 2 ya, ini maksudnya 10 dipangkatkan 2, jadi 47 dikali 100 ya, 47 kali 100 berarti 4700, dan apabila dibuat menjadi kilo ohm menjadi 4,7 kilo ohm dengan toleransi 10% dari warna gelang resistor yang keempat ini karena warnanya abu-abu. Dan selanjutnya ada 6 gelang, itu hijau ini ya 5, terus biru 6, dan hitam itu 0, jadi 560. Dan ini sebagai penentunya warna oranye itu berarti 10 pangkat 3 atau 1K, ini jadinya 560 kilo ohm. Selanjutnya toleransinya itu 5% warna kuning, dan ini suhunya 50 ppm. Jadi ini kita perlu menghafalkan kode warna dari resistor, mulai dari hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu sampai putih. Untuk selanjutnya yaitu pengukuran resistor. Pengukuran resistor di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan alatnya yaitu multimeter analog. Yang pertama di sini sebelum kita mengukur langsung, kita harus mengkalibrasikan multimeter analog tersebut, yang dimana nantinya kita menggabungkan dari min dan plus probe-nya dari multimeter tersebut. Terus nantinya kita putar ini knobnya ini pada multimeter, yang dimana jarum penunjuknya ini sampai ke angka 0, jadi tepat di atas angka 0. Jadi itu adalah tahap pengkalibrasiannya sebelum kita mengukur atau menggabungkan resistor dengan probe-nya dari min ke plus itu. Jadi ini setelah itu adalah penggabungan dari resistor. Jadi di sini kita bisa berubah ya, kita bisa tidak harus berpacu dari min plusnya. Jadi kita sama-sama resistor kebalik itu ya sama saja, begitu maksud saya. Jadi di sini adalah pengukuran resistornya. Kita menunjukkan switchnya dikali 1. Terus nantinya jarumnya menunjuk ke angka sini. Angka sini berarti itu menunjukkan ke angka kurang lebih misalnya ya 30 sampai 50 ya. Di sini maka nilainya menunjukkan 33 ohm. Jadi di sini lebih jelasnya pada gambar di samping ini. Ini itu berarti kemungkinan resistor tersebut menunjukkan ke arah ya ke sini ya. Ke sini kalau 33 ohm. Ini jarumnya beda ya ini. Jadi apabila 33 ohm berarti jarumnya menunjuk ke sini. Jadi kita kira-kira dari angka 30 sampai 50 ini, karena penunjuknya itu dari 0 sampai 2K ini
ini tuh kita hanya menggunakan ini saja, yang paling atas, atau pada multimeter kita jelas menggunakan yang paling atas. Kita tidak menggunakan yang paling bawahnya, ini tidak, karena ini melambangkan ohm. Jadi kita gunakan yang paling atas di sini. Jadi itu sebenarnya mudah saja ya pengertian pengukuran menggunakan resistor multimeter analog ini. Sebenarnya mudah, namun akan lebih mudah tadi jika kita menggunakan multimeter ini digital. Multimeter digital ini mudahnya karena kita tinggal menggabungkan saja dari prob min ke kaki-kakinya resistor tersebut, dan langsung nanti kita putar selektornya ke bagian ohm, nanti akan tampil langsung berapa nilai resistansinya dari resistor tetap tersebut, atau bisa juga resistor tidak tetap. Dengan kita ya menggabungkan saja nanti nilai dari input ke outputnya dan tidak menggunakan ground dari resistor tidak tetap tersebut. Jadi itu tadi adalah penjelasan saya tentang resistor. Untuk selanjutnya itu kita membahas tentang contoh soal. Contoh soal yang pertama itu ya ME. Jadi ini merah, 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 dan emas. Emas toleransi merah, merah, merah. Ini nilai dari gelang 1, gelang 2, dan yang ketiga ini penentunya. Jadi ini merah itu nilai 2 dari resistor 22, terus merah berarti 10 pangkat 2, jadi 22 dikali 100, jadi 2200 ohm dengan toleransi 5% dari gelang penentu, gelang toleransinya tersebut. Selanjutnya ini ada KBCE atau kuning, biru, coklat, emas. Maka kuning itu 4, terus biru itu 6, dan coklat itu berarti 10 pangkat 1, jadi 46. Kuning, biru 46 ini dikali dengan 10, maka 460 ohm dengan toleransi E emas, maka 5%. Selanjutnya yaitu contoh yang ketiga adalah coklat, ungu, emas, putih. Coklat itu nilainya 1, dan ungu itu 7, emas itu nilai penentunya yaitu 10 pangkat min 1 atau 0,1. Maka 17 dikali 0,1 maka menjadi 1,7, dan dengan satuannya ohm. Dengan P putih itu toleransi 10%. Jadi itulah penjelasan dari saya tentang komponen pasif yaitu resistor. Jadi semoga bisa dapat dipahami, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.